Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab Kyai Qurtubi yang mengkatar pemikiran-pemikiran Kyai Imad. Kitabnya namanya Ihya'ul Maut, yaitu di sini di halaman 57 ya. Lafadznya adalah warabi'u. Baik, kita mulai. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain amin. Warabi'u, dan yang keempat, harrama hadza ta'in, telah mengharamkan hadza ta'in, yaitu Kyai Imaduddin, orang yang suka mencela. Jadi Kyai Imaduddin itu dijuluki oleh Kyai Qurtubi dengan ta'in, yang suka mencela. Takbila aidi sa'adat al-alawiyati, mengharamkan Kyai Imad ini mencium tangan Sa'adah Ba'alawi bi an qala amamah bihi, dengan ia berkata di depan para pengikutnya, wa isobatihi, dan para fanatiknya, salah samarrah, selama 3 kali. Jadi Kyai Imad itu ada fatwa yang mengatakan haram mencium tangan Sa'adah Ba'alawi. Nah, ucapan beliau ketika di forum, di depan fanatiknya dan di depan pengikutnya, berkata seperti ini: haramun takbilu aidihim min ibtida'i hadzal yaum. Haram hukumnya mencium tangan mereka mulai hari ini. Haramun takbilu aidihim min ibtida'i hadzal yaum. Haram mencium tangan mereka Ba'alawi mulai hari ini. Haramun takbilu aidihim min ibtida'i hadzal yaum. Haram hukumnya mencium tangan mereka Ba'alawi pada hari ini, kata Kyai Imad. Lalu apa respon Kyai Qurtubi? Qultu, saya berkata, kata Kyai Qurtubi, fatwa ka hadhihi ya ta'in batilatun ghairu muwafiqatin li syar'i. Wahai para pencela, wahai pencela, ditunjukkan kepada Kyai Imad, wahai ta'in batilatun, wahai pencela, fatwamu ini batil dan tidak sesuai dengan syariat. Wasawabu maqalahu al-imamu an-Nawawi rahimallahu ta'ala, yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh al-Imam Nawawi bi annahu qala fil adhkari an-Nawawiyah, yaitu ketika beliau berkata dalam kitab Adhkar an-Nawawiyah, idza arada taqbila yadi ghairi in kana dzalika li zuhdihi wa salahihi aw ilmihi aw syarafihi aw siyanatihi wa nahwi dzalik minal umuri adniyah lam yukrah bal yustahab. Kata Kyai Qurtubi yang mengutip di dalam kitab Al-Adhkar, jika seorang ingin mencium tangan orang lain dan karena kejuhudannya, wasolahihi, dan kesolehannya, wa ilmihi, dan keilmuannya, terus wasyarafihi, dan kemuliaannya, wasyanatihi, atau kehati-hatiannya, wa nahwi dzalik, lan seumpama itu, minal umuri adiniyah, atau hal-hal yang berkaitan dengan religius, keagamaan, lam yukroh, tidak dimakruhkan, bal yustahabbu, bahkan tetapi itu disunahkan, kata Kyai Qurtubi. Wa in kana liginahu wa dunyahu wa sarwatihi wa syaukatihi wa wajahatihi inda ahli dunya wa nahwi dzalika fa huwa makruhun syadidul karohah, kata Kyai Qurtubi. Namun jika dilakukan oleh karena kekayaan dunianya, hartanya, kekuasaannya, status sosialnya, kedudukannya di kalangan masyarakat dunia, maka itu hukumnya makruh dengan makruh yang berat, kata Kyai Qurtubi. Wa qala al-mutawalliyu min ashabina la yajudu fa asyara ila annahu haramun, rawaina fi sunani Abi Dauda wa anjari radhiyallahu anhu wa kana fi wafdi Abdul Qais qala faja'alna natadabadaru min rawahilina fataqabbalu yadan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Nah nih, kata Syekh Al-Mutawalli yang dikutip oleh Kyai Qurtubi dari kalangan sahabat kami, yaitu Syafi'i, la yajuju, tidak boleh kalau misalnya mencium karena dunianya, pangkatnya, hartanya, status sosialnya, atau kedudukannya. Fa asyara ila annahu, maka ini menunjukkan bahwasannya ketika kamu melakukan itu karena dunia, bukan karena ilmunya, maka hukumnya haramun, haram. Rawaina min sunani Dauda, telah diriwayatkan, kami telah meriwayatkan dari Sunan Abu Daud, an Jari radhiyallahu anhu, dari Jari radhiyallahu anhu, salah seorang dari utusan Bani Abad Aqais, ia berkata, kami bergegas turun dari kendaraan kami, lalu kami mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kan jadi kalau misalnya orang yang soleh tabarukan, ya nggak masalah gitu loh. Nabi aja dicium kakinya dan tangannya oleh para sahabat gitu kan. Jadi kalau misalnya orang soleh, kata Kyai Qurtubi, ya nggak apa dicium tangannya. Sedangkan di karangan Alawi, Bani Alawin itu kan banyak orang-orang yang soleh.
Wa qala al-alamatu al-Imam Muhammad Ali bin Muhammad Allan al-Bakri as-Sadiqi asy-Syafi'i fil Futuhati ar-Rabbaniyah al-Adhkari an-Nawawiyah. Dan al-alamah al-Imam Muhammad Ali bin Muhammad al-Alan al-Bakri as-Siddiq asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Futuhat ar-Rabbaniyah atas al-Adhkar an-Nawawiyah fa fi takririhi ala dzalika dalilun ala jawazi fi'lihi ma'a warithihi minal ulami al-akhyar wa sholihin al-abrar. Dalam penjelasan tersebut kata Kyai Qurtubi terdapat dalil bolehnya mencium tangan para pewaris Nabi. Ingat, para pewaris Nabi yaitu ulama yang soleh, wasolihin al-abrar, dan ulama-ulama yang terpilih dan yang bertakwa, yang baik. Jadi disunahkan, malah anjurannya ketika bertemu dengan orang soleh kita tabarukan. Sedangkan nasab al-alawin itu banyak orang-orang yang soleh. Gitu wahai Kyai Imad, kata Kyai Qurtubi. Sini saya ajarkan lagi bab selanjutnya, kata Kyai Qurtubi. Wal khamisu, dan yang kelima, tahrim muhadat ta'in nikahan nisa al-Indonesi lirrijali min sa'adati al-alawiyati fi badi muhadarati amama dhahbihi wa isabatihi bi anqal. Yang kelima, Kyai Imad ini sang pencela nih, ia mengharamkan wanita Indonesia menikahi dengan laki-laki kalangan Sa'adah Alawi, dan sebagian ceramahnya di hadapan para pendukungnya, kelompoknya, dan mengatakan min ibtida'i hadil lailah, mulai malam ini, kata Kyai Imad, kami katakan haramun ala nisa'i sa'bil Indonesi an-nikahul lahum, yakni lirijali minas sa'adati al-alawiyah wa yahrumu ala abaihinna tajwiju banatihim lahum. Haram, kata Kyai Imad, bagi wanita-wanita rakyat Indonesia menikahi dengan laki-laki dari kalangan Sa'adah Alawi, dan haram pula bagi ayah mereka menikahkan putri-putri mereka dengan mereka Sa'adah Alawi. Qultu, saya berkata, kata Kyai Qurtubi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Kyai Qurtubi. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami terjadi dalam urusan agama kami, kata Kyai Qurtubi. Fahadil fatwa dhalah al-mudillatu musibatun kabiratun lam yuftiha qabla hadha ta'in ahadun minal ulama'i al-mutaqaddimina wal mutaakhirin. Maka fatwa sesat lagi yang menyesatkan ini adalah musibah besar dari Imaduddin, Kyai Imad, yang belum pernah difatwakan oleh satu ulama pun terdahulu maupun belakangan, al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Walaqad tabayyana fi kutubil fiqhi ma yajudu nikahuhu wa tajwijuhu wa ma yahrumu farji ilaiha, kata Kyai Qurtubi, dan sungguh telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang haram, maka rujuklah kitab-kitab tersebut, seperti itu. Wa ma aftahu hadha ta'inu laisa dakhilan fil muharramat wa huwa dakhilun fi tahrimi ma ahalallahu ta'ala wa rasulahu wa huwa min akabir wa a'dhamid dzunub. Apa yang difatwakan oleh si pencela ini, Kyai Imad, ini tidak tergolong ke dalam perkara yang diharamkan oleh syariat. Jadi menikahi kepada Balawi itu ya nggak dosa. Malah Kyai Imad ini memfatwakan sebaliknya gitu. Makanya kata Kyai Qurtubi tidak tergolong diharamkan oleh syariat. Namun termasuk ke dalam pengharaman sesuatu yang telah Allah halalkan dan Rasulnya, dan ia termasuk dosa besar yang paling besar dan dosa yang paling sangat berat. Jadi Kyai Imad itu telah melaksanakan dosa besar gitu. Qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Majah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man afta bi futya ghairi sabatin bi futya ghairi sabatin fa innama ismuhu ala man afta. Kata Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah berkata, barang siapa yang diberi fatwa dengan sesuatu yang tidak benar, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa, yaitu Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wa qauluhu dan ucapan Nabi ghairi sabatin ay ghairu muwafiqin atau ay ghairi muwafiqil kitabi wa sunnah. Sabda Nabi Muhammad, lafaz ghairi sabit itu artinya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wal wajibu ala man afta bi ghairi ilmin aw harrama al-halala aw al-halala al-harama aw an yatuba ilallahi ta'ala wa tamamu taubat tashihu khati'ihi bibayanihi liman aftahum bih.
maka wajib bagi orang yang memberikan fatwa ilmu, yaitu Kiai Imaduddin, atau mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, untuk dia bertobat kepada Allah. Dan kesempurnaan taubat adalah dengan membetulkan kesalahannya serta menjelaskan kepada orang-orang yang diberi fatwa itu. Jadi Kiai Imaduddin harus buka forum live atau apa yang lainnya di TikTok atau di YouTube dan minta maaf kepada seluruh masyarakat atas fatwanya dicabut kembali, seperti itu. Laki yudillahu may yasha wa yahdi may yasha. Namun Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Fal dalul mudillu al mutakabbiru al anid law atatsu ad-dalil al barahin. Sekalipun nih orang yang sesat, yang menyesatkan, Kiai Imaduddin yang sombong, yang keras kepala, walau atatsu adalah ilu al barahin, sekalipun didatangkan bukti dalil yang jelas, kalau pasti dia berkata wa in afta al muftun wa in afta al muftun wa in afta al muftun hadani Allahu wa iyyakum ila siratihi al mustaqim wa adana min syarifitani hadzal zaman wa a'immatil mudallin amin ya arhamar rahimin. Kata Kiai Qurtubi dalam penutupannya, semoga Allah memberiku dan kalian petunjuk kepada jalannya yang lurus dan melindungi kami dari fitnah-fitnah zaman ini dan dari pemimpin yang menyesatkan, amin amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Nanti apa tanggapan Kiai Imad? Di sini Kiai Imad terkonter habis lah ya. Jadi dia itu telah melakukan dosa yang besar, sesat, sombong dan keras kepala. Oke, nanti dilanjutkan lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.